Selamat hari ini. Hari ini gue pengen review mobil yang common banget ya. Karena mobil ini common, jadi ini bisa jadi saran buat kalian yang pengen modif mobil. Ya, ini dia, Honda Brio. Buat kalian yang mobil hariannya Brio, coba deh kalian simak video ini sampai habis karena gue bakal bahas semua modifikasi yang ada di mobil ini. Ini adalah Honda Brio tipe E tahun 2017, manual. Oke, dari depannya kita lihat, ini fasianya nggak diganti, masih standarnya 2017. Dan menurut gue ini fasi yang lucu banget ya. Tetapi kalau kita lihat detail, lampu depannya udah diganti Philips yang ada kondomnya warna kuning. Lalu kita lihat fog lampnya udah diganti yang model rainbow, ini ala-ala JDM banget ya. Untuk kaca filmnya ini udah pakai 20%, bening ya. Beralih ke samping, di sini velgnya udah pakai TC05 ori, lebar 6 ET30 dengan ban SX2 195 50 ring 15. Nah, kalau kita lihat bagian belakang, dia speknya beda sama yang di depan. Jadi spek belang cuy. Yang belakang itu lebar 7 ET36. Kalau bannya sih lebarnya sama ya. Walhasil mobil ini itu bisa rata belakang dan depan sekaligus. Oh ya, mobil ini udah diceperin, ini shock breakernya custom ya. Dan ini fitmentnya bener-bener, sejari nggak masuk. Kita tes belakang ya, lebih nggak masuk lagi. Ini shock breakernya udah pakai per custom cuy. Dan bisa kita lihat di sini saskernya udah diganti ya. Ini udah pakai yang RS. Lebih tepatnya sasker ini ditambahin. Untuk spionnya ini masih belum ada sen ya. Makanya dia sennya ada di sini. Dan ini udah diganti pakai model Freed kalau nggak salah. Ini masih mirip kayak bawaannya. Cuman yang bawaan itu kan warna silver. Nah, ini udah warna oranye. Tetapi spionnya ini udah pakai blue mirror. Jadi lebih JDM kelihatannya ya. Sekarang menuju ke belakang, ini adalah desain Brio yang menurut gua paling OG ya. Inilah Brio yang benar-benar Brio. Kenapa? Karena belakangnya tuh mirip kayak Civic Wonder yang bener-bener kaca gitu semuanya. Tapi ini desain yang nggak semua orang suka. Tapi kalau gue sendiri sih suka banget ya. Tapi kalau kita lihat stop lamp, ini stop lamp masih bawaan yang modelnya merah putih begini. Untuk wipernya udah di-delete, begitu juga emblemnya semuanya di-delete. Dan bagian belakang dia sudah pakai frame plat dari Honda Gold yang JDM. Knalpot ini udah ganti mufflernya pakai Ironcraft. Oke, sekarang kita menuju ke dalam ya. Mobil ini interior tuh suasananya udah hitam ya cuy. Sepertinya ini udah dicat atau diganti pakai door trim BRV kan warna hitam ya. Oke, kita bahas mulai dari setir. Ini udah pakai setir Momo Monte Carlo. Head unitnya sudah diganti dengan Pioneer SPH. Ini single din ya cuy, karena bawahnya ditambahin laci. Kan bawahnya double din. Dan ini diganti single din. Apakah ini downgrade? Enggak, ini upgrade justru. Karena ini pakai Pioneer. Dan yang tahu-tahu aja ya tentang head unit ini, dia sudah ditambahin tweeter di situ dan speakernya udah diganti semua dan ditambahin subkolong. Ke bawah sini sip knob-nya udah diganti dan untuk karetnya ini pakai Brio CBU ya. Dan untuk joknya bisa kita lihat di sini sudah diganti sepasang pakai Recaro LX Monza. Ini jok rekomen banget cuy karena bener-bener empuk, nggak kayak kursi bawaan Brio itu kan bener-bener keras ya, busanya itu tipis banget. Ya seperti yang gue bilang tadi, ini rekomen banget cuy. Kenapa? Karena bawaan Brio itu kan joknya masih pocong ya. Headrestnya nggak bisa diatur. Kalau ini headrestnya bisa diatur. Dan kalian yang pengen balap, ini jok bener-bener cocok banget buat kalian. Kenapa? Karena ada tempat helm di sini. Jadi kalau misalkan kalian pakai helm kalian tuh nggak bakalan mentok ke headrest. Jadi masih ada rongga gitu. Tetapi dari kualitas joknya sendiri, ini kita ngomongin Recaro ya, bukan Recarjo alias Recaro Jowo. Ini bener-bener empuk banget cuy. Ini bener-bener nyaman buat daily sih. Ini makin enak ya mobilnya. Nah, ini suasana interior dari Brio tipe E manual ya. Jujur nih gue berkali ini naik mobil Brio manual ya. Biasanya tuh matic. Dan ternyata koplingnya tuh ringan cuy. Enak ini. Bener-bener nyaman dipakai harian. Nggak bikin pegel juga. Ya kalau kita ngomongin dibanding matic ya jauh lebih enak matic. Tapi kalau misalkan kalian punya Brio manual dipakai di Jakarta sih sebenarnya masih cocok, masih enak karena koplingnya bener-bener nggak berat. Gak heran mobil ini banyak banget peminatnya. Kenapa? Karena kalau dimodif sedikit jadi makin enak dipakai harian mobil ini. Apalagi mobil ini kan irit. Mobil ini udah di remap mesinnya
remap by Max Tuning, dan mobil ini filter udara udah diganti pakai KNN. Jadi kalau kita rekap ya, mobil ini kan udah ganti muffler. Harusnya secara tenaga ini lebih enak daripada Brio standar dan lebih irit karena pembakarannya akan lebih optimal. Menurut kalian bagaimana modifikasi mobil ini? Kalau gue sih bener-bener ngiler banget ya. Kenapa? Karena mobil ini tetap racing look kelihatannya, tapi culture gitu loh. Aura Jaksel stylenya tuh bener-bener kerasa banget. Kalau kalian ada yang pengen ditanyain tentang mobil ini, coba kalian komen-komen aja. Kalau kalian pengen sharing tentang memiliki mobil ini, coba dong tolong komen gimana rasanya punya Brio manual. Kalau ada bagian yang pengen kalian tanyain karena gue keskip ngejelasin mobil ini, coba kalian komen aja. Nanti kita bakal sharing-sharing di kolom komentar. Kurang lebih itu aja, semoga membantu.